Selamat pagi, siang, dan malam, Miss Putri. Hari ini saya akan membahas soal SAS Sosiologi. Jadi, berikut 6 karakteristik lembaga sosial. Yang pertama yakni memiliki norma dan aturan tertentu. Setiap lembaga sosial memiliki norma, aturan, dan tata cara yang mengatur perilaku anggotanya. Norma ini uh, mengatur perilaku anggotanya dan bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial dan mengarahkan individu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh lembaga tersebut. Lalu yang kedua yakni dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sosial. Nah, lembaga sosial muncul sebagai respon terhadap keputusan dasar manusia seperti pendidikan, ekonomi, agama, keluarga, dan politik. Misalnya lembaga keluarga dibentuk untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kasih sayang, sedangkan lembaga pendidikan itu hanya untuk pendidikan pelajaran dan pengembangan ilmu. Nah, yang ketiga yakni memiliki struktur yang jelas. Nah, lembaga sosial memiliki struktur yang terorganisasi dengan baik, yang mencangkup pembagian peran, tanggung jawab, dan hierarki dalam pelaksanaannya. Struktur ini membantu lembaga menjalankan fungsi-fungsi secara efektif. Nah, yang keempat yakni bersifat relatif dan dinamis. Nah, lembaga sosial bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Contohnya, cara penyelenggarannya pendidikan berubah seiring kemajuan teknologi seperti pembelajaran daring. Lalu nomor 5 yakni memiliki lambang atau simbol khusus. Banyak lembaga sosial menggunakan simbol atau lambang tertentu yang merepresentasikan identitas atau tujuan mereka. Misalnya salib untuk lembaga agama Kristen atau logo sekolah untuk lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya yakni yang keenam, ini diterima dan dilakui oleh masyarakat. Nah, lembaga sosial mendapat legitimasi dan pengakuan masyarakat. Tanpa pengakuan ini, lembaga sosial tidak dapat berfungsi. Pengakuan itu tersebut membuat norma atau lembaga diterima dan ditaati oleh anggotanya. Lembaga sosial ini berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus menjawab tantangan dan perubahan sosial. Selanjutnya saya akan ke nomor berikutnya, yakni untuk menjelaskan peta silsilah parallel cousin. Di sini yakni saya punya peta silsilah, ya agak mirror tapi ya nggak apa-apa. Jadi misalnya lingkaran ini adalah perempuan dan segitiga ini adalah laki-laki. Misalnya James dengan Stephanie bertemu dan menikah dan akhirnya mempunyai anak. Pertama anaknya yakni Lisa dan Ayu. Nah, Ayu menikahi Bobby. Lalu Lisa menikahi Tom. Nah, Lisa dan Tom memiliki anak bernama Dewi. Sedangkan Ayu dan Bobby mempunyai anak bernama Agus. Nah, lalu Dewi dan Agus ini berdua menikah. Dan itulah disebut parallel cousin karena mereka sepupu dan mereka melakukan pernikahan tersebut. Nah, selanjutnya akan lanjut ke nomor berikutnya, yakni nomor yang ketiga, yakni peran lembaga pendidikan dan agama dalam membantu keluarga mempertahankan nilai moral di era digital. Nah, untuk lembaga pendidikan mengintegrasikan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, lalu toleransi dalam kurikulum. Ini membantu anak-anak memahami pentingnya nilai-nilai tersebut meskipun pengaruh media digital itu semakin kuat. Nah, lalu yang kedua itu yakni mengajari literasi digital. Nah, lembaga pendidikan dapat mengajarkan keterampilan literasi digital, termasuk cara menggunakan teknologi dengan bijak dan kritis. Ini membantu anak-anak membedakan informasi yang bermanfaat
dari yang merugikan, sehingga mereka tidak mudah terpengaruhi oleh konten negatif. Lalu peran lembaga agama, yakni untuk memberikan arah moral dan spiritual. Lembaga agama membantu keluarga memperkuat nilai-nilai moral seperti spiritual melalui ajaran agama seperti pentingnya kasih sayang, kesederhanaan dan empati. Ceramah, khotbah, atau kegiatan keagamaan dapat menjadi pengingat bagi individu tetap berpegang pada nilai luhur. Lalu yakni membangun komunitas yang positif. Melalui kelompok atau komunitas keagamaan, individu dan keluarga mendapat dukungan sosial yang positif. Hal ini mendorong anggota keluarga untuk tetap mempraktikkan nilai moral dan bertindak sesuai ajaran agama meskipun berada dalam tekanan lingkungan modern. Lalu selanjutnya kebijakan lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang pertama adalah penerapan sistem pajak progresif. Dalam sistem ini orang yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak lebih besar dibandingkan yang berpenghasilan rendah tentunya. Dan hasil pajak tersebut dapat dialokasikan untuk program sosial seperti pendidikan gratis atau subsidi kesehatan. Dan bagi masyarakat yang kurang mampu juga, dampaknya adalah redistribusi kekayaan yang lebih adil sehingga mengurangi jumlah antara kaya dan miskin. Lalu yang kedua yakni meningkatkan akses ke lapangan kerja. Lembaga ekonomi dapat mendorong investasi di sektor padat karya atau memberikan pelatihan kerja untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja. Program ini membantu masyarakat miskin mendapatkan pekerjaan layak. Dampaknya adalah peningkatan pendapatan bagi kelompok ekonomi bawah yang secara langsung mengurangi kesenjangan sosial. Nah, kombinasi kebijakan yang adil dan program kebudayaan ekonomi dapat menjadi langkah konkret untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat. Sekian dari pembahasan sosiologi saya hari. Terima kasih.